Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. tidak memperpanjang waktu, kita persilakan Pak Agus. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu sekalian yang hormati, Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik dan kawan-kawan yang sedang diuji dengan berbagai macam masalah, kesehatan atau apapun, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita dalam pertemuan yang ke-12 ya. Jadi ada satu lagi 5 episode ke depan, insya Allah kita akan masih bersama dengan izin Allah. Hari ini kita akan mengkaji satu kajian yang menarik terkait dengan keumatan, membangkitkan umat teladan. Saya coba share dulu materinya. Bapak dan Ibu sekalian, tema membangkitkan umat teladan ini saya cuplik atau saya ambil dari buku saya yang berjudul Membonsai Islam. Jadi Islam ini agama hebat, tetapi sedang dibonsai rame-rame. Siapa yang membonsai? Kita semua, termasuk umat Islam sendiri, ikut membonsai agama hebat ini sehingga agama yang dulu menjadi atau umatnya sempat menjadi kiblat peradaban dunia, itu di beberapa ratus tahun terakhir ini justru terpinggirkan dari peradaban. Sehingga kondisinya sangat memprihatinkan, karena itu menjadi sangat penting buat kita sebagai umat Islam untuk kita mencoba mengevaluasi diri sebetulnya apa yang terjadi pada umat ini dan apa yang terjadi di luar umat ini, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan. Karena semestinya umat Islam ini kalau sesuai desainnya itu harusnya menjadi umat yang teladan. Nah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 110, bahwa umat Islam ini sesungguhnya desainnya adalah umat teladan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, umat yang teladan, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman hanya kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sangat eksplisit Allah berfirman di dalam Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi petunjuk kehidupan kita, bahwa desainnya umat Islam ini sesungguhnya adalah umat terbaik, umat teladan, yang dilahirkan untuk manusia. Masya Allah ya, sesungguhnya desain kita luar biasa. Asalkan kita mengikuti 3 hal itu yang di kalimat berikutnya, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang konstruktif, yang membangun kemaslahatan. Yang kedua, mencegah dari yang munkar, menghalangi hal-hal yang destruktif, yang merusak, itu harus kita cegah. Dan yang ketiga adalah mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah, bukan karena yang lain-lain. Maka berdasar ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, sesungguhnya umat Islam yang sekarang tidak teladan ini kalau mau menjadi teladan, ya harus melakukan 3 hal itu. Kita harus melakukan refleksi, melakukan evaluasi terhadap umat ini. Apakah kita ini sudah mengajak pada yang ma'ruf, yang konstruktif, yang membangun dan seterusnya. Yang kedua, apakah kita sudah mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Dan yang ketiga, apakah seluruh aktivitas kita, perjuangan kita itu hanya karena Allah, ataukah karena sesuatu yang lain? Karena jabatan, karena harta benda duniawi, karena popularitas, atau karena apapun. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka pantaslah umat ini tidak menjadi teladan. Kalau itu dijalankan, seharusnya umat ini menjadi umat teladan.
Nah, kalau kemudian kenyataannya umat ini tidak menjadi teladan lagi, berarti ada masalah pada tiga hal ini. Yang ini kemudian harus kita evaluasi. Oke, ya itu ayat yang pertama yang menunjukkan kepada kita seharusnya umat ini adalah umat teladan seperti dulu pernah terjadi di mana Islam menjadi kiblat peradaban dunia. Oke, satu. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan kepada kita, umat Islam ini memiliki misi utama. Misinya apa? Misinya adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, di sini sesungguhnya tertuju kepada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka, khusus kepada Nabi Muhammad. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tetapi Nabi Muhammad mewariskan misi ini kepada kita semua. Sehingga beliau mengatakan, sampaikanlah dariku meskipun cuma satu ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Nah, padahal isinya Al-Quran ada 6.236 ayat. Apakah kita sudah menyampaikan itu untuk membangun tatanan masyarakat yang rahmatan lil alamin itu? Nah, itu menjadi pertanyaan kita semua. Benarkah kita ini sudah menyampaikan amanat itu untuk mencapai misi yang luar biasa, membangun tatanan peradaban yang penuh rahmat? Karena sekarang ini tatanan peradaban di muka bumi ini tidak penuh rahmat. Penuh dengan pertengkaran, perkelahian, perebutan, saling menghancurkan antar negara, antar kelompok, ya, antar kepentingan, bahkan di antar umat Islam, antar negara Islam, antar partai Islam, dan sebagainya. Kita melihat kondisinya sedang karut-marut sekarang ini. Nah, misi umat Islam sesungguhnya adalah berdiri di atas semua masalah itu untuk membangun tatanan yang rahmatan lil alamin. Nah, menarik ayat ini bahwa rahmat itu sesungguhnya bukan hanya untuk umat Islam. Kalimatnya itu bukan rahmatan lil muslimin, hanya rahmat buat orang muslim. Kalimatnya bukan rahmatan lil mukminin, hanya rahmat bagi orang-orang beriman. Juga bukan rahmatan lil muttaqin, hanya khusus untuk orang bertakwa, tetapi rahmatan lil alamin. Jadi luar biasa, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang universal, yang mewadahi semua perbedaan-perbedaan. Bukan hanya di kalangan manusia, bahkan rahmatan lil alamin itu menunjukkan pada semuanya, pada manusianya, ia dengan berbagai macam suku, bangsa, golongan, agama, keyakinan, apapun, itu masuk dalam rahmatan lil alamin. Tapi binatang-binatang, tumbuhan, lingkungan hidup, kualitas udara, kualitas air, bahkan bumi kita, itu juga menjadi bagian dari tatanan yang rahmatan lil alamin itu. Sehingga di banyak ayat Allah mengatakan Allah tidak suka kepada orang yang melakukan perusakan misalnya. Nah, itu harus bagian yang harus kita cegah, nahi mungkar, untuk mencegah supaya tidak terjadi kemungkaran, perusakan dan sebagainya, melainkan sebaliknya kita harus mendesain atau mengajak semuanya untuk melakukan hal-hal yang konstruktif yang menjadi elemen bagi terciptanya kondisi yang rahmatan lil alam. Jadi misinya sangat jelas bahwa seorang muslim memiliki misi yang sama, menciptakan tatanan yang rahmatan lil alamin. Maka kalau ada seorang muslim mengaku muslim tetapi dia bikin masalah terus ya di sekitarnya, di lingkungan keluarga bikin masalah, di tetangga, di perumahan bikin masalah, di masyarakat bikin masalah,
dalam berbangsa, bernegara bikin masalah, ya dia pasti bukan muslim yang baik. Jadi sesungguhnya ini memiliki implikasi yang sangat luas di mana seorang muslim, ya posisi seorang muslim itu berada. Nah, kalau kita mengambil posisi itu, maka sesungguhnya siapapun itu akan menyukai muslim. Kenapa? Ya karena kita selalu melakukan kebajikan mencegah yang tidak baik. Pada dasarnya semua orang menyukai kemaslahatan, kemanfaatan, kenyamanan, ya, dan seterusnya yang baik-baik. Meskipun ada yang kemudian merusak, nah itu yang harus kita cegah supaya tatanannya baik. Oke, itu yang kedua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, umat Islam ini pernah menjadi kiblat peradaban dunia. Kalau kita lihat ke masa lalu, ya ratusan tahun yang lalu, sekitar 700 tahun yang pertama, sejak Rasulullah membawa risalah, kemudian membangun, mendidik kader-kader yang luar biasa, maka kemudian secara berantai, gema dari pendidikan Rasulullah kepada kader-kader itu dilanjutkan oleh kader berikutnya, itu bergema sampai kira-kira 700-an tahun yang pertama. Sejak abad ke-7 ya Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan lagi dengan kekhalifahan, ada Umayyah, ada Abbasiyah, nanti ada Utsmaniyah, ada Fatimiyah dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kiblat dunia diperkirakan sekitar 700 tahun yang pertama sampai pada abad ke-13. Nah itu Islam memiliki wilayah yang bisa dikendalikan dan kemudian mengalami kemajuan dikarenakan peradaban Islam itu meliputi 3 benua ini di kawasan Afrika Utara sampai ke Eropa, kemudian di Timur Tengah sini, kemudian di Asia, sampai ke perbatasan India dan Rusia. Jadi luar biasa, itu hanya bisa ditandingi oleh waktu itu imperium-imperium seperti Romawi dan Persia yang memang berkuasa sebelumnya. Romawi di blok barat, Persia di blok timur. Dengan segala macam kekuatannya dan dengan segala macam perkembangan ilmu dan peradabannya. Kemudian mereka karena melakukan penjajahan dan sebagainya, begitu Islam muncul, kemudian mampu membebaskan negara-negara atau negeri-negeri yang dikuasai oleh mereka dan kemudian dikendalikan oleh Islam. Mengalami kemajuan luar biasa dan kita bisa melihat peradaban pada waktu itu tercatat oleh sejarah, umat Islam memiliki peradaban yang sangat maju di berbagai bidang. Dan kemudian bermunculanlah tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan Islam kelas dunia dalam berbagai bidang. Misalnya dalam ilmu hukum Islam, ya ilmu fikih, itu kita mengenal tokoh-tokoh yang sekarang menjadi imam mazhab yang 4. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan sesungguhnya ada ya mazhab-mazhab yang lain yang juga memiliki pemikiran-pemikiran yang hebat dan kemudian diteruskan oleh pengikut-pengikutnya. Tetapi dalam bidang fikih, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat ulama-ulama yang sangat terkenal dan kemudian memiliki penganutnya atau pengikutnya sampai hari ini. Kemudian di bidang ilmu kedokteran, kita mengenal banyak nama. Di antaranya ada Ibnu Sina yang banyak menulis tentang kedokteran umum. Buku-bukunya berbicara tentang bagaimana mengenali ya sistem kesehatan di dalam tubuh seorang manusia. Kemudian Ar-Razi itu di bidang bedah saraf dan bedah mata karena beliau pernah mengalami masalah dengan matanya dan kemudian belajar ilmu kedokteran yang terkait dengan itu. Kemudian Az-Zahrawi itu menulis buku-buku terkait dengan ilmu bedah secara umum. Ibnu An-Nafis itu adalah ahli penyakit dalam yang mempelajari tentang mekanisme pernafasan, ya sistem pernafasan, kemudian sistem distribusi darah, jantung dan pembuluh-pembuluhnya. Kemudian Zaid Al-Balkhi itu lebih banyak menulis tentang kedokteran jiwa dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang meletakkan dasar-dasar
ilmu pengetahuan modern ini di bidang kedokteran. Di bidang ilmu astronomi, kita mengenal ada Ibnu Al-Shatir, ada Al-Biruni, ada Ibnu Haytham, ada Al-Farghani, dan seterusnya. Di bidang fisika, kimia, biologi, matematika, ada Jabir Ibnu Hayyan, ada Khwarizmi, ya, yang terkenal dengan aljabarnya itu atau algoritmanya, yang sekarang mendasari ilmu digital. Ya, digital itu diturunkan dari Khwarizmi ini, aljabar atau algoritma. Jadi sebutan Khwarizmi, al-Khwarizmi dalam bahasa Latin menjadi algoritma, algoritma. Kemudian Al-Farabi, ya, kemudian ada As-Sirazi dan sebagainya. Begitu banyaknya tokoh-tokoh Islam, ya, ilmuwan-ilmuwan Islam yang melakukan kajian-kajian ilmiah bukan hanya dalam bidang fikih, ada bidang fikih, ada kedokteran, ada ilmu astronomi dan sebagainya. Itu menjadi kiblat peradaban dunia pada waktu itu sampai di zamannya Abbasiyah, yang kemudian runtuh pada abad ke-13 karena diserang oleh Mongolia waktu itu dan kemudian terpecah. Ada di Turki, ada di Mesir, ada gitu ya, di Cordoba sendiri dan seterusnya. Masing-masing masih melanjutkan tradisi itu, tetapi kemudian terpecah-pecah, tidak lagi menjadi sebuah kesatuan kekuatan peradaban Islam di zaman itu. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi itu bertahan kira-kira 700 tahun dan kemudian di abad 14 mulai mengalami penurunan. Terus secara bertahap sampai sekarang kondisi umat Islam tertinggal dalam peradaban di segala lini kehidupan. Ya, terjadi perpecahan politik misalnya. Negara-negara Islam dengan negara-negara Islam bertengkar. Kita melihatlah dalam kancah internasional, ruwetnya Timur Tengah, ya, siapa blok siapa berkepentingan apa dan seterusnya di Timur Tengah antara negara-negara Islam sendiri. Meskipun sudah ada organisasi konferensi Islam yang mencoba menyatukan, tapi tidak cukup kuat untuk mempersatukan itu. Muncul masalah antar negara, antar umat, bahkan partai politik dengan partai politik bertengkar, bahkan di dalam partai politik Islam yang sama, itu tokoh dengan tokoh bertengkar, pecat-pecatan gitu ya. Ini kalau diteruskan sampai di tingkat nasional, tingkat 1, tingkat 2, bahkan tingkat RT, RW itu pertengkaran itu luar biasa, kita lihat perpecahan itu. Bahkan di dalam masjid, itu terjadi antara takmir ini dengan takmir itu di dalam masjid yang sama terjadi pertengkaran itu. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan kondisi umat Islam. Hal itu menjadikan ya kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Dalam bidang politik, pemerintahan yang berdasar keturunan itu juga menjadi andil, salah satu andil ya untuk menjadikan terpecah belahnya itu. Sesungguhnya pemerintahan berdasar keturunan itu kan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seorang penguasa kemudian mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya, itu kan tak pernah. Di zaman Rasul ya umat Islam yang terbaik, kader yang terbaik, siapapun itu, maka harus dipilih menjadi pemimpin. Nah dengan cara itu terjadi kaderisasi yang bagus, yang luar biasa. Tetapi dikarenakan kemudian diubah setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian menjadi Bani, nah gitu, keturunan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, Bani gitu ya, sehingga menjadi masalah. Menjadi masalah karena kemudian terjadi rebutan, bukan cuma Bani dengan Bani, yang waktu itu misalnya kita melihat dalam sejarah Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah itu ya rebutan dan korbannya luar biasa banyak di kalangan umat Islam sendiri. Tetapi juga di dalam Bani itu sendiri, di dalam keturunan itu sendiri terjadi rebutan. Nah yang sekarang ini juga terlihat sampai sekarang.
negara-negara yang menurunkan sistem kerajaan yang rajanya adalah pangerannya, wah itu memendam masalah yang akan ada bom waktu di sana yang akan memunculkan masalah di masa depan. Jadi terjadi perpecahan politik ya. Itu yang menyebabkan umat Islam mengalami kemunduran seperti ini dan bertengkar sendiri. Yang kedua kemudian adalah kekuasaan militer dan pertahanan yang semakin melemah. Ya, lemah dalam sistem pertahanan dan peralatan militer, sementara negara-negara yang lain itu melakukan perombakan dan pemutakhiran dari peralatan-peralatan dan sistem pertahanannya. Ya, ini efek salah satunya dari politik itu. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi bisnis. Sekarang ini dunia larut dalam kekuasaan kapitalisme. Padahal Islam sesungguhnya memiliki sistem sendiri yang sekarang ini mulai muncul dan dipelajari oleh negara-negara maju bahwa sesungguhnya sistem kapitalistik, ya, misalnya finansialnya, perbankannya, terutama di sana, itu sesungguhnya menyimpan bom waktu. Maka ini akan mengalami perubahan terus dan mereka belajar bahwa ekonomi syariah itu sesungguhnya adalah ekonomi yang memanusiakan manusia, menghargai penuh dengan keadilan dan seterusnya yang akan menuju pada rahmatan lil alamin. Tetapi ekonomi syariah ini tenggelam di dalam ekonomi kapitalistik. Nah, sementara ya beberapa muncul mencoba membangun ekonomi syariah atau keuangan ya perbankan syariah, tetapi masih banyak masalah karena belum bisa dimurnikan dan dikepung oleh sistem kapitalis yang memang tidak mudah untuk dilawan ya, karena kekuatannya sudah menggurita dan berakar luar biasa dalam kehidupan modern. Kemudian yang keempat adalah sains dan teknologi. Dalam bidang sains dan teknologi umat Islam mengalami kemunduran luar biasa. Budaya keilmuannya semakin buruk, ya. Apalagi inovasi teknologi sangat ketinggalan. Jadi kalau kita lihat perkembangan budaya keilmuan di dalam Islam itu semakin menjurus pada subjektivitas dan ketokohan, bukan pada objektivitas. Padahal keilmuan itu harusnya bersumber pada objektivitas. Sehingga kalau Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan, janganlah engkau lihat siapa yang bicara, tetapi lihatlah, perhatikanlah apa yang dibicarakan. Itu pada objektivitas. Nah, umat Islam dalam ratusan tahun terakhir ini lebih mengandalkan subjektivitas. Siapa yang bicara? Nah, begitu. Bukan apa yang dibicarakan. Kalau yang bicara si A yang sudah dianggap sebagai ahli di bidang, maka dia pasti benar. Nah, sementara orang-orang yang mungkin belum punya nama atau pendatang baru atau dianggap ya tidak sebagai ahli karena belum diketahui, maka diremehkan. Nah, hal yang semacam ini, budaya keilmuan yang seperti ini menjadikan umat Islam kemudian larut dalam subjektivitas dan memunculkan pertengkaran, yang pertengkarannya itu kemudian menjadi nggak penting gitu ya. Siapa gurumu gitu? Kalau guru saya ini, nah ya ada sih peran seorang guru, peran seorang ulama, peran seorang ilmuwan ya. Tetapi sesungguhnya itu tidak boleh menjadi poin yang utama. Tetapi menjadi pertimbangan kedua. Tetap saja apa yang dibicarakan. Apakah itu sebuah kebenaran ataukah ternyata memiliki kelemahan, itu yang harus dikaji. Nah, budaya keilmuan ini di kalangan umat Islam setelah zaman keemasannya itu mengalami penurunan. Akhirnya yang diunggul-unggulkan adalah dulu ulama ini. Kalau sudah ulama ini yang bicara, maka sudah pasti benar. Kalau yang bicara adalah ahli tafsir ini, maka dia pasti benar. Kalau yang bicara adalah imam mazhab ini, maka dia pasti benar. Nah, ini celaka.
Celaka karena kita kehilangan objektivitas, menjurus pada subjektivitas. Kalau sudah subjektivitas, maka pertengkaran akan terjadi di mana-mana. Nah, termasuk dalam bidang sains. Nah, umat Islam kemudian lebih banyak mengurusi peribadatan, ya, lebih terjebak pada fikih. Padahal peradaban ke masa depan itu membutuhkan penguasaan sains dan teknologi. Semakin ke masa depan, itu akan semakin besar peran sains dan teknologi, apalagi di era informasi yang sekarang ini kita merasakan sekali betapa kita ini sangat bergantung, ya, menjadi bagian tidak terpisahkan teknologi itu dalam kehidupan kita. Teknologi informasi, internet, ya, kemudian dengan segala macam ininya, satelit, kemudian gadget yang semakin canggih, robot-robot, artificial intelligence dan sebagainya, itu menjadi hal yang niscaya tidak bisa kita nafikan ke masa depan. Peralatan transportasi dan sebagainya, teknologi tentang kesehatan, teknologi makanan, teknologi dalam ekonomi bisnis, bahkan teknologi dalam bidang politik dan militer dan sebagainya, itu tidak bisa dinafikan lagi. Nah, umat Islam mengalami ketertinggalan luar biasa dalam bidang ini. Sehingga orang lain, bangsa lain yang menguasai itu yang kemudian bisa memanfaatkan dan mengambil posisi yang dulu dimiliki oleh umat Islam. Yang kelima adalah moral dan akhlak. Ya. Banyak terjadi ya meninggalkan akhlakul karimah. Ya. Kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, itu kemudian menjadi mengalahkan kepentingan-kepentingan yang lebih besar atau ya etik, moral dan sebagainya, akhlakul karimah dalam istilah Islam yang ditinggalkan sehingga rusak semua. Banyak orang pintar tapi sedikit orang baik. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang kita, ya, masalah bersama kita di seluruh dunia. Itu orang pintar banyak tapi orang baik itu menjadi semakin sedikit, dan ini menjadi masalah kita bersama. Harusnya umat Islam sebagai umat yang mengedepankan akhlakul karimah. Yang kata Nabi, aku diutus, tidaklah aku diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Wah, itu menjadi poin yang sangat penting. Nah, kita sendiri dalam berakhlak ini kemudian mengalami kemunduran yang luar biasa, dan itu berpengaruh pada banyak hal, sehingga kita menjadi terbelakang. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami peradaban yang sekarang sedang terjadi di sekitar kita. Membangun kesadaran bahwa peradaban yang umat Islam ini terpinggirkan, yang kita berada di luar arena dari pergerakan dinamika peradaban yang luar biasa, itu sesungguhnya sudah sampai di mana. Nah, kita bisa mengukurnya dari 5 hal. Ada 5 pilar peradaban yang kita sudah melihatnya di sekitar kita. Yang pertama, kekuatan politik. Ya, ini Al-Quran menggambarkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi. Dan dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azabnya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kancah peradaban kita melihat ada penguasa-penguasa yang terus bergantian, ya, disebutkan di ayat yang berbeda, itu sebagai ujian. Kalau seseorang atau sebuah kekuatan atau sebuah bangsa kemudian diberi giliran untuk menjadi penguasa, maka itu menjadi ujian baginya. Kalau dijalankan dengan baik untuk tujuan rahmatan lil alamin, ya maka dia akan berkuasa dalam
kurun yang panjang. Tetapi kalau tidak, maka mereka akan mengalami kehancuran disebabkan oleh ketidakadilan mereka sendiri. Masalah-masalah yang muncul dari internal. Di semua bangsa yang dulu maju dan kemudian mengalami kehancuran, itu penyebabnya sebetulnya bukan faktor luar, tetapi faktor internal. Di dalam terjadi pergesekan, pertentangan, perkelahian, dan kemudian perusakan-perusakan yang menyebabkan runtuhnya sendi-sendi dari kekuatan itu sendiri. Kata Al-Quran, pelajarilah sejarah kekuasaan masa lalu itu. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Dan lebih banyak peninggalan-peninggalan, jejak-jejak sejarahnya yang mereka tinggalkan itu, ya, peradabannya di muka bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Akhlaknya yang semakin memburuk, mentalnya, moralnya, etikanya, dan seterusnya, yang itu menjadi problem sangat mendasar bagi sebuah bangsa. Dan tidak ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah ketika mereka mengalami atau melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Hukum alam pasti akan terjadi. Nah, semestinya kita ini melihat atau belajar dari sejarah-sejarah masa lalu itu. Begitulah Al-Quran mendorong kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Allah mempergilirkan kekuasaan itu di antara bangsa-bangsa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia sebagai pelajaran. Dan supaya Allah bisa membedakan orang-orang yang beriman dengan yang kafir. Supaya sebagian kamu dijadikannya syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi pergantian kekuasaan, pergiliran kekuasaan itu seiring dengan kezaliman. Maka ada yang zalim, ada yang membela kebaikan, kebenaran, keadilan. Di sinilah Allah memberikan ujiannya. Siapa yang akan menjadi orang yang zalim dan kemudian akan runtuh, dan siapa yang akan menjadi orang yang membela kebenaran, keadilan, dan akan menjadi syuhada. Itu adalah, ya itulah drama kehidupan ini. Allah mempergilirkan itu. Poin pentingnya, orang-orang yang mengikuti sunnatullah, dalam kebaikan, kebajikan, keadilan, dan sebagainya, rahmatan lil alamin, maka dia akan menebar kebaikan itu. Tapi begitu melakukan kezaliman-kezaliman, maka dia akan mengalami kehancuran pada waktunya. Nah, maka kita bisa belajar dari para penguasa peradaban. Ya, kita melihat dalam sejarah, ya misalnya di zaman-zaman awal peradaban dulu, ribuan tahun yang lalu, Mesir kuno, di zaman 3000 tahun sebelum Masehi, selama 30 dinasti. Itu hampir 3000 tahun mereka berkuasa di bumi Mesir itu. Salah satu tokoh yang terkenalnya adalah Fir'aun the Great, Ramses II. Nah, kalau kita belajar dari sana, saya sudah menulis itu dalam sebuah buku Ekspedisi Sungai Nil, ya, bercerita tentang peradaban di Mesir kuno itu. Kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kenapa sebuah dinasti itu bisa mengalami kehancuran? Kesewenang-wenangan macam apa? Kezaliman macam apa yang menyebabkan seseorang atau sebuah kekuasaan itu mengalami keruntuhan? Kita juga bisa belajar dari negeri di Mesopotamia, katakanlah Babilonia, yang sezaman kurang lebih dengan Mesir kuno itu, 3000 tahun sebelum Masehi sampai 500-an sebelum Masehi. Ada nama yang terkenal di sana, Nebukadnezar, yang juga sangat zalim. Kemudian ada Kekaisaran Persia. Ini menjadi kekuatan sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu muncul sebagai kekuatan alternatif berikutnya yang menjadi pusat peradaban, yaitu di zaman 700 tahun sebelum Masehi sampai 651 tahun Masehi. Cukup panjang juga, sebelum Masehi sampai Masehi. Di sana misalnya ada nama Cyrus the Great. Kemudian ada Kekaisaran Romawi, mulai dari 146 sebelum Masehi
sampai 395 setelah Masehi atau Masehi. Ada nama Julius Kaisar. Kemudian muncullah kekhalifahan Islam di abad ke-7 mulai dari 622 Masehi sampai 1258 Masehi. Kemudian juga mengalami keruntuhan secara bertahap sampai sekarang. Zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zamannya Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Kemudian mereka runtuh dikalahkan oleh Kekaisaran Mongolia, mulai 1206 Masehi sampai 1368 Masehi. Ada nama yang terkenal di sana, Genghis Khan. Kemudian sekarang dikuasai oleh Eropa, Amerika, Rusia, Cina, mulai dari abad ke-14 sampai sekarang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah sejarah peradaban yang mestinya kita belajar. Umat Islam mestinya belajar. Kenapa dulu bisa memiliki zaman keemasan seperti itu? Dan kenapa kemudian bisa runtuh? Benarkah keruntuhan itu karena diserang oleh pihak luar, katakanlah Mongolia pada waktu itu? Iya, tetapi tidak sepenuhnya karena mereka. Karena kalau umat Islam ini bersatu dan memiliki keunggulan-keunggulan secara internal, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Bukan hanya umat Islam, semua bangsa ketika mereka bersatu dan memiliki keunggulan-keunggulannya, ya sulit ditaklukkan, sulit dijatuhkan. Nah, itulah yang terjadi pada zaman keemasan Islam sehingga runtuh. Nah, kita mesti belajar dari itu. Oke, ini catatan ya para penguasa peradaban sampai hari ini. Nah, maka wilayah politik modern itu sekarang menjadi seperti ini wajahnya, berbeda dengan zaman-zaman dulu yang dikuasai oleh kekuasaan besar dalam wilayah yang luas. Sekarang ini terpecah-pecah ya, ada negara-negara yang kecil-kecil, tapi penguasanya kelihatan nih dalam wilayah-wilayah yang besar. Ya, di sini ada Rusia, ada Cina yang besar-besar, ada India, ada Australia, ada Brazil, ada United States, Amerika Serikat, ada Kanada, dan kelompok Eropa. Selebihnya yang di sini dipecah kecil sehingga di kalangan umat Islam yang justru menempati wilayah ini itu terpecah belah. Jadi kalau kita melihat pola politik di Timur Tengah itu ruwetnya bukan main. Di mana Arab Saudi, kemudian Iran, Irak, ya, Uni Emirat, dan kemudian negara-negara di Afrika, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan sebagainya itu terpecah belah. Yang dulu itu menjadi sebuah kesatuan wilayah, ya, yang sekarang terpecah belah. Jadi secara politik modern, memang ini sedang menjadi kekuasaan dari negara-negara besar itu yang kebanyakan mereka adalah non-Muslim. Sehingga ini menjadi pertarungan ideologi yang sebetulnya ujungnya bukan hanya ideologi, tetapi adalah kemaslahatan dan rahmatan lil alamin. Sekarang ini terjadi penjajahan di mana-mana dalam berbagai lini kehidupan. Penjajahan politik, penjajahan ekonomi, penjajahan secara sains dan teknologi pun dijadikan alat untuk melakukan penjajahan. Penjajahan informasi, penjajahan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya, itu terjadi ketimpangan yang luar biasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang berkuasa semakin berkuasa dengan segala macam caranya, yang tertindas juga tertindas luar biasa. Nah, inilah sebetulnya PR yang luar biasa yang diamanatkan oleh Al-Quran Al-Karim. Nah, dalam bidang militer dan persenjataan, kalau tadi kekuasaan itu diraih secara politik. Nah, sekarang ini kondisinya seperti apa nih secara militer dan persenjataan? Maka kita bisa melihat ya ada beberapa klasifikasi kita melihatnya. Yang pertama adalah persenjataan konvensional. Ada pistol, ada senapan, ada meriam, bom, dan senjata kimia. Itu adalah senjata-senjata yang dulu diandalkan, tapi sekarang semakin ketinggalan. Ya, meskipun ada sebagiannya, tetapi sudah mulai dimodifikasi.
kendaraan lapis baja. Jadi kalau dulu perang itu andalan-andalannya adalah ini, tank, kapal selam, pesawat tempur ini masih masuk dalam konvensional. Sebagian masih dipertahankan, sebagian lagi sudah mulai di-upgrade menjadi yang lebih modern. Ada senjata otomatis. Jadi kalau dulu senapannya senapan serbu begitu, kemudian dikembangkan menjadi senjata otomatis, senapan otomatis, dan kemudian ada peluru-peluru yang bisa dikendalikan secara jarak jauh, yang disebut sebagai peluru kendali dengan hulu ledaknya bisa ditaruh katakanlah nuklir di situ, atau senjata kimia, senjata biologi dan sebagainya, tetapi bisa dikendalikan secara jarak jauh, sehingga perang itu tidak lagi berhadapan secara fisik sekarang ini, bahkan ke masa depan itu bisa jarak jauh antar benua, antar pulau, antar benua, antar negara itu bisa dilakukan. Pertahanan anti rudal dari laut, udara, dan antar benua, ya, misil balistik antar benua dengan jarak jangkau bukan cuma ratusan kilometer, tetapi sudah ribuan kilometer. Amerika perang dengan Rusia misalnya, itu bisa tidak berhadapan di front di daratan, bisa di angkasa, atau saling tembak dengan peluru kendali jarak jauh antar benua. Itu sekarang sudah mengarah ke sana persenjataan yang ada, ya. Jadi di era modern senjata otomatis, peluru kendali, dan kemudian nuklir, pertahanan anti rudal dari laut, dari udara, antar benua. Jadi selain menyerang, memiliki pertahanan. Misalnya Israel perang dengan pejuang Palestina, ya, Israel memiliki semacam anti peluru di udara, ya, benteng yang menyebabkan ketika dia tembaki dengan mortir, dengan peluru-peluru yang dilontarkan dari jarak jauh, itu bisa ditembak, digagalkan di angkasa. Jadi sudah sampai ke sana. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah yang postmodern, yang sudah menggunakan robot, menggunakan laser, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian satelit, di mana perang bintang dulu di zamannya Reagan misalnya, ya, itu sudah dipikirkan perang bintang. Jadi antar satelit, ya, persenjataannya ada diangkat di ketinggian beberapa ratus kilometer dari daratan, ya, geostasioner, kira-kira 500 kilometer dari daratan. Itu bisa saling nembak, bisa saling menghancurkan dan sebagainya, perang bintang. Atau robot, sekarang sudah semakin menggunakan itu. Pesawat-pesawatnya pakai drone, tidak lagi menggunakan pesawat tempur. Ya oke, pesawat tempur nanti ada lapisan berikutnya, tetapi serangan pertama bisa menggunakan drone misalnya, dengan dipandu oleh laser. Jadi kalau suatu objek sasaran ditembak dengan laser, maka itu menjadi pemandu supaya pelurunya itu nembak yang disorot oleh laser itu. Jadi luar biasa, akurasinya semakin tinggi. Apalagi kemudian ada artificial intelligence yang memiliki kemampuan lebih dahsyat dibandingkan kemampuan manusia. Lebih cerdas, lebih cepat, lebih akurat, lebih terampil, dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang dikembangkan. Sehingga ketika sebuah negara memburu seseorang musuh misalnya gitu, ya, itu sekarang tidak lagi mengirim pasukan manusia ke medan tempur atau melakukan perburuan itu, melainkan dengan menggunakan teknologi yang semacam itu. Misalnya nih, salah satu korbannya Mohsen Fakhrizadeh, ilmuwan nuklir Iran. Iran itu kan dianggap membangkang karena mengembangkan nuklir. Karena nuklir, kalau sebuah negara, sebuah bangsa memiliki kemampuan untuk bisa membuat persenjataan nuklir, dia ditakuti. Seperti Korea Utara misalnya. Dia mengatakan, saya bisa bikin nuklir. Yaitu negara-negara Eropa, Amerika, dan blok Barat itu tidak berani begitu saja menyerang. Karena kalau sampai terjadi perang nuklir itu memang bisa hancur semua.
Bisa-bisa nggak ada yang menang, bisa rusak semuanya. Nah, Iran ini baru mencoba mengembangkan reaktor-reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir, tapi kemudian juga sampai mengarah kepada pemurnian uranium, plutonium, bahan-bahan untuk membuat persenjataan. Nah, maka diganggu terus, dihajar terus. Salah satunya yang diincar adalah ilmuwan-ilmuwan nuklirnya. Bagaimana cara memburunya? Wah, itu menggunakan teknologi semacam drone itu. Tidak usah mengirim orang, tetapi mengirim drone, maka dengan satelit itu bisa dilacak di mana keberadaan para ilmuwan yang sedang diburu itu. Oh, dia sedang naik mobil, maka ditembak saja menggunakan drone. Nah, itu sekarang kondisinya seperti itu. Nah, barang siapa menguasai militer dan persenjataan semacam ini, yang memang dia akan memiliki kekuatan yang dahsyat, yang bisa menjadi polisi dunia, bisa mengendalikan keamanan dan apa saja yang dia inginkan secara politik dan secara militer untuk direbutnya, diraihnya. Oke, dua adalah militer dan persenjataan. Ini menarik karena kemudian mengarah pada kekuatan-kekuatan yang semakin mengerikan. Ya, ada senjata pemusnah massal misalnya, itu berkembang luar biasa. Mulai dari peledak konvensional, dulu namanya bom, itu ya ukurannya kecil, bisa dianggap kayak petasan besar lah gitu. Yang berbasis pada ledakan bahan kimia yang disebut sebagai TNT, trinitrotoluena, yang 1 kilogramnya itu setara dengan kekuatan 4,18 megajoule. Atau gambarannya begini, satu buah dinamit, ya dinamit itu biasanya digunakan untuk meledakkan jembatan atau meledakkan bangunan dan sebagainya. Satu buah dinamit kira-kira setara dengan 2 kilogram peledak TNT. Ya, kita bisa membayangkan sebuah dinamit kalau meledak efeknya merusaknya seperti apa. Itulah peledak konvensional, di mana dulu orang membuat bom itu dari bahan kimia, dari TNT itu. Bisa 2 kilogram, bisa 1 ton TNT, nah gitu ya. 1 ton TNT, 10 ton TNT, dan seterusnya, itu menggambarkan kekuatan ledakan dari senjata pemusnah massal itu. Tetapi di era yang lebih modern, dikembangkanlah hulu ledak nuklir yang sangat mengerikan. Sehingga kita melihat dalam sejarah 1 kilogram, ini sama-sama 1 kilogram ya. Kalau dulu 1 kilogram bahan kimia TNT, sekarang 1 kilogram bom nuklir yang meledak di Hiroshima, itu kurang lebih 1 kilogram, yang disebut sebagai Little Boy. Itu setara dengan 15.000 ton TNT. Jadi sama dengan 15.000 kali dari ya dinamit, atau dibagi 2, kira-kira 7.500 ton, bukan kilogram, tapi ton TNT yang itu bisa menghancurkan satu kota. Kalau sebuah dinamit hanya meledak, ketika dia meledak hanya bisa menghancurkan radius beberapa meter, maka sebuah bom nuklir itu bisa menghancurkan satu kota. Hiroshima, korbannya kurang lebih 100.000 orang yang meninggal dikarenakan ledakan bom nuklir itu. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Nah, masalahnya, negara-negara besar itu telah memiliki hulu ledak nuklir itu. Amerika Serikat misalnya memiliki satu jenis bom nuklir, ya, peluru kendali hulu ledak nuklir yang disebut sebagai Castle Bravo, yang setara dengan 15 megaton atau 15 juta ton TNT. Jadi kalau dibandingkan dengan Hiroshima, yang meledak di Hiroshima 1000 kali kekuatannya dibandingkan yang meledak di Hiroshima waktu itu. Itu baru 1 biji saja yang dimiliki oleh Amerika. Rusia memiliki yang lebih besar lagi, yang disebut sebagai Tsar Bomba namanya, setara dengan 50 juta ton TNT atau setara dengan 3.000 kali bom Hiroshima. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lomba persenjataan, kekuatan persenjataan ke masa depan itu semakin mengerikan.
Meskipun sekarang terjadi itu sama-sama takutnya kalau dilanjutkan, sehingga terjadi perlucutan senjata nuklir, tetapi yang dimiliki masih sangat besar, masih bisa menghancurkan peradaban kita semua. Jadi kayak begini nih, star bomba yang dimiliki oleh Rusia itu sebesar ini, dan kalau dulu yang di Hiroshima itu hanya seukuran ya gitu ya, mungkin bisa kita pegang begitu. Sekarang ini Masya Allah, sedemikian besarnya sehingga kekuatannya bisa menghancurkan 3.000 kota seperti Hiroshima dalam sekali ledakan. Luar biasa, satu negara bisa mengalami kehancuran, bahkan efeknya itu sampai ke negara-negara yang lain. Kalau meledak di Eropa, itu mungkin se-Eropa itu bisa mengalami kehancuran. Nah, siapakah penguasa hulu ledak nuklir sekarang ini? Data dari SIPRI pada tahun 2018, SIPRI itu adalah Stockholm International Peace Research Institute yang mengamati atau mengawasi jumlah hulu ledak nuklir terkait dengan perdamaian. Itu mereka punya catatan. Di seluruh dunia, jumlah hulu ledak nuklir itu ada 14.465 buah. Kita bisa membayangkan betapa ngerinya kalau ini kemudian dijadikan senjata untuk perang saling menghancurkan. Maka bumi ini, peradaban di muka bumi ini kiamat. Satu saja, star bomba atau Castle Bravo tadi, punya Amerika dan punya Rusia, diledakkan itu efeknya sudah sekian kali ya, 1.000 kali kota Hiroshima, atau 3.000 kali kota Hiroshima, apalagi digunakan untuk perang saling menghancurkan. Makanya tidak ada yang berani menggunakan bom nuklir itu, cuma gertak-gertaan saja. Amerika menggertak Korea, menggertak Iran, menggertak gitu ya, Cina sekarang sudah punya dan sebagainya. Coba kita lihat siapa saja yang punya. Yang paling banyak Rusia memiliki 6.850 buah hulu ledak nuklir. Nomor 2 adalah Amerika Serikat, 6.450 buah. Prancis, 300 buah. Cina, 280. Inggris, 200. Pakistan, 150. India, 130. Israel, 80. Korea Utara, 20. Jadi inilah negara-negara pemilik hulu ledak nuklir itu. Yang mereka memiliki bergening posisi atau posisi tawar-menawar di dalam peradaban modern ini cukup besar dikarenakan memiliki persenjataan yang berhulu ledak nuklir itu. Bapak dan Ibu sekalian, tapi perkembangannya sekarang semakin maju dan mengerikan dengan berkembangnya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Yang dikembangkan itu adalah senjata-senjata robotik yang bisa dikendalikan jarak jauh, ya semacam drone, atau bahkan ada drone kecil yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana ini bisa menyerang secara khusus sasaran yang dituju. Sebuah drone kecil, ya robot kecil yang bisa terbang dan bisa dikendalikan dan bisa mengenali sasarannya, wajah orang yang mau dibunuh misalnya, yang mau diserang, atau sebuah gedung yang dituju, atau instalasi-instalasi militer yang dituju. Itu gampang sekali sekarang dikendalikan dengan menggunakan satelit, karena data-datanya satelit itu sudah mendata kita semua, bahkan wajah-wajah kita ini sudah didata oleh Google, oleh Facebook, ya, oleh internet. Setiap aktivitas kita ini sudah setor wajah saya ini dalam berbagai posenya, datanya ini lahir di mana, jenis kelaminnya, kebiasaannya seperti apa saja, ya rumahnya di mana, dan segala macam. Setiap hari kita setor aktivitas kita, itu terekam semua di dalam internet. Nah, mereka sudah punya data itu semua. Maka kalau mau dijadikan sasaran serangan itu akan dimasukkan di dalam program senjata itu. Sebuah robot kecil yang diisi peledak di situ. Kemudian dia dilepaskan dan dia bisa terbang mencari lokasi kita sedang berada di mana. Seperti kalau kita menggunakan Google Map ya untuk mencari lokasi tertentu, atau bahkan
kita lagi dalam perjalanan bisa diketahui itu. Dalam perjalanan itu ada kemacetan di wilayah mana. Di jalan ini lagi macet. Itu kan bisa diketahui, sangat detail. Perjalanan dari kota A ke kota B itu membutuhkan waktu sekian jam. Dikarenakan ada segala macam problem di jalanan atau lancar dan sebagainya, itu sekarang bisa diketahui dengan sangat mudah karena memang sudah bisa di-detect dengan menggunakan satelit itu. Nah, itu dimasukkan ke dalam persenjataan ini. Robot kecil yang berisi bahan peledak dan kemudian ketika dilepaskan dia bisa memburu siapa saja. Video ini menampakkan itu. Coba kita lihat, sangat mengerikan. Jadi ini sedang dikembangkan sebuah, nah ini ada robot kecil yang terbang, yang dia bisa bereaksi, mau ditangkap dia bisa menghindar, gitu ya. Nah, menggunakan AI atau Artificial Intelligence, dia bisa terbang dan memiliki kemampuan reaksi 100 kali lipat dibandingkan manusia. Ini sekarang dikembangkan oleh berbagai perusahaan bidang persenjataan ya, untuk militer. Bahkan anti-sniper bisa, kalau dia ditembak dengan itu bisa menghindar dan bisa diminta dikendalikan oleh operatornya. Nah, facial recognition, pengenalan wajah kita itu sudah masuk yang selama ini ada di sosial media. Kemudian dia diisi peledak cuma 3 gram saja. Tetapi coba dilihat apa yang terjadi begitu dilepaskan dia. Ini ada patung yang, nah, ketika disasar di kepalanya, maka apa yang terjadi? Ledakan itu bisa merusak isi kepala itu, isi otaknya, sehingga matilah dia. Ini adalah perkembangan persenjataan ke masa depan. Dan sekarang dikembangkan secara diam-diam, secara massal. Sehingga serangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan robot-robot kecil ini. Seperti serangga, dia bisa dikerahkan dalam jumlah yang masif, jumlah yang besar, dan tidak bisa dihentikan dengan apapun. Karena begitu dilepaskan dalam jumlah banyak dari sebuah pesawat seperti ini, dia dilepaskan seperti serangga dalam jumlah ratusan ribu atau jutaan, maka dia bisa membunuh penduduk di suatu kota. Di mana nuklir katanya sudah absolut, sudah kalah dengan ini. Karena dia bisa mengetahui sasaran itu secara sangat akurat. Siapa yang jadi sasaran itu bisa dimasukkan semuanya di dalam data dari senjata robotik itu. Nah, ini perang ke masa depan akan menjadi sedemikian rupa. Dan dia bisa mendetek sasarannya di mana, gedung apa. Kemudian bisa membunuh siapapun, orang-orang yang jadi sasaran di situ, yang datanya sudah dimasukkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah simulasi, tetapi sesungguhnya teknologi ini sudah dikuasai. Sudah sangat mudah dikuasai, dan kita jangan terlambat untuk mengantisipasi ini. Ini bukan spekulasi, kata ahlinya. Ini sudah teknologi yang sudah ada sekarang. Dia adalah profesor di bidang komputer dalam artificial intelligence yang sudah pasti akan bisa membuat hal-hal yang atau persenjataan yang semacam itu yang sangat mengerikan bagi peradaban manusia ke masa depan.
window to act is closing fast. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi itulah di bidang militer. Belum lagi, jadi kalau tadi ada politik, ya, kemudian militer, dan kemudian kekuatan ekonomi. Saya ingin menunjukkan saja kepada kita semua bahwa sedemikian dahsyatnya kekuatan yang menguasai peradaban di era modern ini. Selain politik, militer, persenjataan, kekuatan ekonominya itu sedemikian besarnya. USA memiliki produk domestik bruto atau ukuran ekonomi ya pada tahun 2016 sebanyak atau sebesar 19 triliun dolar. Cina 12 triliun dolar, Jepang 4,3 triliun, Jerman 3,5 triliun, Inggris 3 triliun, Prancis 2,5, India 2,5, Brazil 1,9 triliun, Italia 1,9 triliun, Kanada 1,7 triliun. Ya, ini kekuatan ekonominya. Yang menarik adalah cadangan devisanya. Yang terbesar adalah Cina. Jadi Cina memiliki cadangan devisa siap untuk melakukan perang secara ekonomi. Dia terbesar dengan cadangan devisanya 3,89 triliun. Jumlah ekspornya sekian, impornya sekian. Nomor 2 adalah Jepang. Cadangan devisanya 1,25 triliun. Nggak ada separuhnya Cina. Saudi Arabia 686 miliar, bukan triliun, tapi miliar. Jadi jauh sekali. Makanya diperkirakan Cina ini akan menguasai peradaban ke masa depan. Ekonominya luar biasa, sains teknologinya berkembang pesat, militernya dan persenjataannya juga berkembang sangat pesat, sehingga diperkirakan akan menjadi kekuatan utama dalam dekade ke depan. Swiss cadangan devisanya 599 miliar, bukan triliun. Taiwan, ya, kemudian berikutnya Korea Selatan, Brazil, dan kemudian Rusia, India nomor 9, nomor 10 Singapura. Cadangan devisanya 250 miliar. Nah, Amerika ternyata sedang mengalami penurunan luar biasa. Di bawah Singapura cadangan devisanya cuma 139 miliar. Apalagi dibanding Cina jauh, makanya keteteran sekarang Amerika itu mengejar ketertinggalan perekonomiannya dibanding Cina. Jauh. Apalagi Indonesia cuma 135 miliar cadangan devisanya. Jadi kemampuan kita di dalam finansial itu segitu. Bisa kita bayangkan kita bisa bikin apa dengan kekuatan yang ada itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, secara sepintas kita lantas mendapatkan gambaran, waduh, sedemikian hebat ya kekuasaan yang sedang mencengkeram dunia atau peradaban di era modern ini. Belum lagi di sains dan teknologi. Ya, negara-negara maju memiliki kemampuan sains dan teknologi. Mereka yang menjadi eksportir, menjadi produsen. Negara berkembang memakainya. Kayak Indonesia ini. Negara terbelakang menjadi sasaran, menjadi objek eksploitasi. Inilah kondisi peradaban yang sekarang ini, beberapa negara maju saja yang sedang mencengkeram peradaban di era modern. Belum lagi dari sisi industri, ya, revolusi industri, mulai dari pra-industri, dulu pertanian, peternakan, perdagangan konvensional, ini berarti ya negara kalau hanya memiliki ini ya masih tertinggal jauh. Ada revolusi industri pertama, berbasis mesin uap massal, jaringan distribusi. Ada revolusi industri kedua, berbasis mesin listrik, lebih efisien dan masif. Revolusi industri ketiga berbasis komputer digital dan mengganti peran manusia. Dan kemudian revolusi industri 4.0 berbasis pada sistem informasi, internet, dan artificial intelligence. Inilah yang sekarang terjadi, dan kemudian dunia ini berada di dalam genggaman mereka yang menguasai sains dan teknologi di poin titik nol itu. Berbasis sistem informasi, seluruh perilaku kita, aktivitas kita, semuanya menggunakan internet.
Dan begitu mudahnya kalau internet itu dimatikan, ya sudah selesai, kita mati semua, tidak bisa beraktivitas, ya. Dan itu dikendalikan secara artificial intelligence. Oke. Revolusi industrinya berjalan seperti ini, ya. Sekarang menjadi artificial intelligence. Ini hari ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, yang kelima adalah moral dan akhlak. Peradaban akan maju dan sustainable ketika menjalankan moral yang baik dan akhlak yang mulia. Ini banyak orang pintar tapi sedikit orang baik. Jadi situasinya sangat membahayakan. Penjajahan di mana-mana dan ya penderitaan luar biasa oleh orang yang jumlahnya luar biasa banyak, dikuasai oleh kelompok yang sebetulnya cuma sedikit saja. Harusnya menghargai kemanusiaan, ya, menerapkan kejujuran dan amanah, menjalankan keadilan, mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran, mengembangkan budaya keilmuan yang egaliter, pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, itulah sesungguhnya yang harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah penjajahan manusia atas manusia dengan segala macam perangkat kemajuan yang dimiliki oleh negara-negara yang sudah jauh meninggalkan negara-negara yang terbelakang. Nah, ini perjuangan yang luar biasa yang sebetulnya diamanatkan oleh Allah kepada kita semua. Umat Islam harus mengejar ketertinggalan ini supaya bisa menjadi pengendali dari realitas yang demikian sudah jauh sangat maju itu. Jadi kalau ditanya kapan umat Islam ini bangkit untuk menjadi pusat kiblat peradaban dunia lagi seperti dulu, memang jawabannya sangat memprihatinkan. Jauh. Tetapi mau tidak mau kita harus memulainya sekarang. Dari mana? Dari diri sendiri. Kemudian anak-anak kita, generasi kita, orang dekat kita, kelompok lingkungan kita. Dimulai dari disadarkan bahwa situasinya sudah sedemikian mengerikan dan kita jauh tertinggal. Tetapi kalau ini kita biarkan, maka ya penjajahan akan terjadi di mana-mana dan itu berlawanan dengan misi Islam, di mana kita harus menjadikan tatanan kehidupan manusia ini rahmat. Terkait dengan 5 penyebab kemunduran umat Islam itu, kita ini jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah petunjuk kehidupan kita. Kita ini hampir mengharamkan akal. Padahal Al-Quran memerintahkan gunakan akal supaya tidak gampang diakal-akali. Kita ini memisahkan agama dari ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu adalah alat untuk menguasai dunia ini dan diorientasikan untuk kemaslahatan bersama. Yang keempat, kita ini terjebak pada ritual ibadah. Pinginnya cuma ibadah saja, mengira agama itu isinya hanya bisa baca Al-Quran, ya, di situ ada pahalanya, terus sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Wah, salah besar. Kita pernah belajar mengkaji itu, hierarki di dalam Al-Quran, perintah tentang hal-hal yang bersifat fikih, peribadatan, itu nggak lebih dari cuma 150 ayat. Yang ribuan ayat itu adalah tentang sains, teknologi, ekonomi, ya, peradaban, budaya, apa segala macam. Di mana kita harus menata kehidupan ini menjadi rahmatan lil alamin supaya kita hablum minallahnya juga menjadi baik. Kalau hablum minannasnya baik, itu menjadi landasan untuk bisa melakukan hablum minallah yang baik. Tatanan yang rahmatan lil alamin. Dan yang kelima, umat Islam banyak yang ketauhidannya itu kacau. Tidak bertuhan hanya kepada Allah, tetapi bertuhannya kepada segala macam. Padahal, kata Al-Quran tadi, kalian akan menjadi umat teladan ketika amar ma'ruf, nahi mungkar, dan mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah saja. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas. Ini masalah yang sangat besar, lintas generasi, tetapi kali ini kita mencoba memahaminya. Setidak-tidaknya tahu peta persoalannya. Dan kemudian kita memiliki roadmap harus melakukan apa ke masa depan untuk menata umat Islam ini agar menjadi umat teladan kembali. Saya kira begitu Pak Dahrial, saya kembalikan lagi kepada jenengan. Terima kasih.